Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Aisyah Nadifa Zafarina dengan NIM C141012311103. Aku dari kelompok 8 paralel 1. Di minggu kedua ini kita belajar ciri seksual sekunder dan juga primer anatomi organ reproduksi dari kelompok Teleostei. Jadi apa sih Teleostei? Nah, menurut Hayati 2019, Teleostei merupakan kelompok ikan yang memiliki tulang keras sejati, insang yang tertutup oleh penutup insang, serta tubuh yang dilindungi oleh sisik. Nah, ikan ini mempunyai dua testis dengan bagian utama, yaitu intertubular dan juga tubular. Nah, ciri seksual primer pada ikan ini ditandai dengan ovarium pada ikan betina dan juga testis pada ikan yang jantan. Apa sih ovarium? Nah, ovarium ini terdiri dari oogenia dan juga jaringan pendukung atau yang bernama stroma. Ovarium sendiri terletak pada bagian rongga tubuh dan juga terhubung dengan mesofaria. Ovarium sendiri bisa mencapai 70% dari berat tubuh ikan ketika sudah matang. Lalu, apa itu testis pada ikan? Testis pada ikan bersifat internal, di mana bentuknya sendiri memanjang dan berada pada rongga bagian tubuh ikan. Lebih tepatnya di bagian di samping gelembung gas. Berat dari testis sendiri bisa mencapai 12% dari berat tubuh ikan. Sebagian besar testis bisa berwarna kuning ataupun putih. Nah, untuk tahap identifikasi ciri seksual ini bisa menggunakan step-step berikut. Step pertama, ikan ditimbang untuk mengetahui berat awal dari ikan tersebut. Lalu, ikan difoto di bagian kiri dan juga kanan. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi secara luar bentuk dari urogenital ikan tersebut. Selanjutnya dilakukan pembedahan bagian perut mulai dari lubang urogenital sampai area operculum dan juga gonad, lalu timbang organ hati dan gonad secara terpisah. Nah, setelah dilakukannya pembedahan dan juga identifikasi, kita diharapkan bisa mengenali ciri sekunder dan juga primer anatomi organ reproduksi kelompok ikan Teleostei. Nah, dari identifikasi melakukan pembedahan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ovarium berada di bawah ataupun di samping gelembung renang, di mana ia terhubung dengan rongga tubuh melalui mesofaria. Dan juga kita dapat mengetahui nih di mana letak dari testis. Letak testis sendiri berada di bawah ataupun di samping gelembung gas yang terhubung antara rongga tubuh melalui mesorsium. Kita juga dapat mengetahui bentuk dari ovarium yang berwarna keputih-putihan dan juga akan berubah kekuningan ketika matang dengan bulir-bulir telur di dalamnya. Lalu terdapat testis yang memanjang dengan berwarna putih kekuningan. Testis juga memiliki permukaan yang halus.
Di minggu ketiga praktikum kita belajar ciri seksual sekunder dan juga primer anatomi organ reproduksi dari avertebrata. Apa sih invertebrata atau avertebrata? Menurut Rahmawati et al. 2021, avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, dibandingkan dengan vertebrata, struktur morfologi dan anatomi hewan invertebrata lebih sederhana, termasuk dalam sistem pencernaan, pernapasan, bahkan sampai pendarahan. Ukuran dari vertebrata cenderung lebih kecil, dengan sistem saraf yang terletak di bawah verta atau perut. Invertebrata sendiri memiliki peran sebagai herbivora, karnivora, parasit, predator, atau bahkan sebagai plankton dan juga nekton. Invertebrata memiliki beberapa filum loh, antara lain filum Porifera atau hewan yang berpori, lalu filum Platyhelminthes atau cacing pipih, filum Nemathelminthes cacing gilik, filum Coelenterata hewan yang memiliki rongga perut. Lalu ada filum Annelida atau cacing yang berbuku-buku, filum Mollusca hewan lunak, filum Arthropoda hewan berkaki berbuku-buku, dan juga filum Echinodermata atau hewan dengan kulit yang berduri. Mollusca merupakan salah satu filum hewan yang dicirikan dengan tubuh yang lunak, tidak memiliki tulang belakang, dan sebagian besar dilengkapi dengan cangkang. Nah, seperti yang ada di video, salah satu contohnya adalah seperti kerang-kerangan, siput, limpet, cumi-cumi, dan juga tiram. Selain itu, mollusca dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu Aplocopora, Monoplacopora, Polyplacopora, Scapopoda, Cephalopoda, Bivalvia, dan juga Gastropoda. Kepiting jantan dan juga betina dapat dibedakan melalui abdomen dan juga kerapas yang dimilikinya. Nah, perbedaan pada abdomen bisa diamati ketika kepiting jantan sendiri memiliki bentuk yang sempit dan juga berbentuk segitiga, sedangkan betina memiliki lebar dan membulat karena digunakan untuk menaruh telur. Selanjutnya, kerang hijau jantan dan juga betina dapat kita bedakan melalui warna dari gonad mereka. Nah, untuk gonad jantan, dia memiliki warna putih krem ataupun kekuningan. Sedangkan untuk yang betina memiliki warna oranye kemerahan. Perbedaan warna ini bisa dapat kita amati dengan jelas ketika gonad sudah cukup matang. Selain itu, bisa kita bedakan ketika betina dapat menghasilkan telur yang jumlahnya sangat banyak. Untuk jantan, dia akan menghasilkan sperma yang sangat encer. Nah, untuk perbedaan dari lobster sendiri bisa kita lihat dari bentuk tubuhnya loh. Karena untuk lobster betina memiliki tubuh yang kecil dan juga capit yang kecil. Lalu dari bentuk tubuh juga, karena betina cenderung memiliki perut yang lebih lebar dan juga bulat untuk menampung telur. Selanjutnya dapat diamati melalui pangkal kaki, di mana jantan di kaki kelimanya memiliki tonjol. Nah, langkah pertama yang dilakukan ketika mengidentifikasi adalah mengidentifikasi berdasarkan morfologi per komoditas yang kita miliki. Nah, kita tuh memperhatikan mengidentifikasi ciri sekunder dan juga mengidentifikasi jenis kelamin dari kelompok avertebrata tersebut. Lalu kita akan membedah ataupun membuka bagian cangkang dari avertebrata tersebut. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi menyesuaikan dengan ciri-ciri morfologi yang telah kita temukan di awal tadi. Di minggu keempat, kita melakukan praktikum untuk mengetahui perkembangan gonad dan gambaran histologi atau seluler dari organ reproduksi ikan. Apa sih itu gonad? Gonad adalah organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi dua, yaitu gonad pada ikan jantan dan juga gonad pada ikan betina.
Seperti di minggu awal, kita diajarkan bahwa gonad pada ikan jantan disebut testis dan juga gonad pada ikan betina disebut ovarium, di mana fungsi dari testis adalah untuk menghasilkan spermatozoa, sedangkan untuk ovarium untuk menghasilkan telur. Nah, gonad itu juga terbagi menjadi beberapa tingkat kematangan loh. Menurut Nikolsky, ada beberapa seperti belum matang gonad, masa istirahat, hampir matang gonad, reproduksi, keadaan salin, dan juga masa istirahat. Nah, untuk TKG 1 diklarifikasikan sebagai belum matang gonad, di mana gonadnya masih sangat kecil atau seperti benang berwarna transparan. Lalu untuk TKG 2 diklasifikasikan sebagai permulaan perkembangan gonad, di mana gonad sudah mengisi seperempat tubuh dari ikan tersebut. Warnanya pun sudah berubah menjadi kelabu atau putih. Lalu untuk TKG 3 hampir matang gonad. Gonad ini mulai mengisi setengah dari rongga tubuh. Gonad ikan jantan akan berwarna putih dan ikan betina akan berwarna kuning. Lalu TKG 4 atau matang gonad. Gonad ini akan mengisi 3/4 dari rongga tubuh ikan. Gonad jantan akan putih berisi dengan cairan berwarna putih atau sperma. Lalu gonad betina akan berwarna kuning, terisi dengan telur dari ikan tersebut. TKG 5 atau masa salin hampir sama dengan tahap kedua dan sukar dibedakan. Gonad jantan berwarna putih, kadang-kadang hanya berbentuk bintik coklat. Sedangkan gonad betina akan berwarna merah, lembek, dan juga telur tidak akan tampak. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan kateterisasi atau memasukkan kateter ke dalam lubang urogenital dari ikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis kelamin ikan tersebut. Selanjutnya dilakukan pembedahan perut ikan mulai dari lubang urogenital hingga bagian belakang operkulum. Selanjutnya kita dapat mengamati bagian dari gonad ikan tersebut sudah memasuki ukuran TKG keberapa. Setiap jenis ikan memiliki timeline waktu kematangan gonad yang berbeda-beda. Contohnya pada ikan lele mencapai kematangan gonad pada di usia 1 tahun. Dengan panjang tubuh sekitar 20 cm dan juga berat di mana 100-200 gram. Gonad dari lele sendiri memiliki ciri khas loh yang sangat ikonik, yaitu pada jantan memiliki gonad yang sedikit bergerigi. Lalu ada hal-hal unik loh seperti ovarium pada udang betina yang berpasangan tetapi sebagian menyatu dengan cephalothoraks atau bagian kepala dan juga dada. Nah, dalam hatchery biasanya teknisi akan mengecek perkembangan ovarium dengan menerangi atau mensentri bagian tubuh dari udang tersebut. Nah, di minggu kelima itu kita gunain USG atau ultrasonografi. Di sini kita tuh ngitung juga gonad somatic index atau GSI sama hemasomatic index atau HSI. Sama kayak minggu kemarin, pertama-tama tuh kita ngekateter.
Lalu kita timbang berat badan ikannya supaya kita tahu bobot awal dari ikan tersebut. Lalu kita bedah ikan tersebut mulai dari operkulum ke bagian urogenital. Selanjutnya kita cari bagian gonad dan juga bagian dari ginjal. Habis itu kita timbang mulai dari gonad sampai tadi organ hatinya untuk kita hitung HSI dan juga GSI-nya. Nah, FYI, kematangan gonad itu digunakan untuk mengetahui apakah ikan tersebut sudah atau belumnya memijah. Nah, perkembangan gonad sendiri itu bisa kita lihat secara makroskopis dengan mengamati rongga perut ikan. Untuk selanjutnya adalah pengamatan mikroskopis dengan histologi gonad. Nah, proses dari perkembangan gonad sendiri itu kayak memerlukan energi yang signifikan selama reproduksi. Berat gonad akan mempengaruhi nantinya kematangan tersebut. Nah, ketika dari gonad somatic index-nya ini naik, maka otomatis terjadi penurunan nih di hepatosomatic index atau HSI. Jadi gonad somatic index itu adalah suatu nilai yang dipresentase sebagai hasil dari perbandingan nih antara bobot gonad dan juga bobot dari tubuh ikan tersebut. Jadi semakin nih si gonadnya berkembang atau tambah berat, tambah besar, maka itu menandakan adanya dari fase pemijahan. Jadi nilai GSI sendiri akan selalu meningkat sebelum memijah. GSI sendiri itu tuh perhitungan cukup bobot gonad dibagi dengan bobot tubuh ikan lalu dikali sama 100%. Lalu untuk hepatosomatic index nih, jadi hepatosomatic index ini merupakan perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Jadi hati itu juga merupakan salah satu organ reproduksi. Nah, di hati sendiri tuh akan terjadi namanya proses heterogenesis. Jadi hepatosomatic index ini merupakan hasil persen dari hasil perbandingan berat hati dan juga berat bobot dari ikan. Berat HSI sendiri tuh bisa nurun ketika terjadi berkurangnya nih cadangan lemak pada tubuh ikan. Kenapa bisa berkurang? Hal ini karena terjadi ketika untuk kita terfokuskan untuk kematangan dari gonad tersebut. Untuk rumus HSI itu adalah bobot dari gonad dibagi sama bobot tubuh ikan dikali 100. Seperti di awal tadi kita udah nyinggung namanya USG. Nah, penggunaan USG ini dilakukan di awal untuk memastikan jenis kelamin dan juga kematangan dari gonad tersebut. USG atau ultrasonografi merupakan teknologi yang merubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. USG sendiri di beberapa penelitian itu terbukti efektif dalam menentukan jenis kelamin secara tingkat kematangan dan juga di berbagai jenis ikan gitu.
Nah, jadi di minggu ke-7 ini kita diajarin gimana cara kita ngolah data. Mulai dari range, kelas, interval, sampai kita bisa bikin diagram batang.